C, kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah seluruh tim menyelesaikan pertandingan ke-6. Timnas Indonesia berhasil merangsek ke posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski poinnya sama, Indonesia unggul dalam produktivitas gol yang membuat mereka berada di atas ketiga rival tersebut. Di puncak klasemen, Jepang mendominasi dengan sempurna. Tim Samurai Biru mencatatkan rekor 100% kemenangan dalam 6 pertandingan pertama dan telah memastikan diri menjadi tim pertama dari grup C yang lolos langsung ke putaran final. Sementara itu, persaingan ketat terjadi untuk posisi kedua yang masih terbuka lebar bagi 5 tim lainnya, termasuk Indonesia. Australia yang kini berada di posisi kedua hanya unggul 1 poin dari tim-tim lain. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk merebut posisi runner-up dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 masih sangat besar. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Timnas harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan di laga-laga tersisa. Skenario lolos Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Agar bisa finish di posisi 2 besar grup C, Indonesia perlu memanfaatkan sisa 4 pertandingan dengan maksimal. Target realistis adalah meraih setidaknya 2 hingga 3 kemenangan yang akan memberikan tambahan 7 hingga 9 poin. Dengan total poin 12-14, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dengan tim lain di papan atas klasemen. Laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 akan menjadi penentu utama. Bermain di kandang lawan tentu menjadi tantangan besar, mengingat Australia adalah salah satu tim terkuat di Asia. Namun, kejutan tetap mungkin terjadi, seperti yang ditunjukkan Timnas ketika berhasil mengalahkan Arab Saudi. Jika Indonesia mampu mencuri poin dari Australia, peluang lolos langsung ke Piala Dunia akan meningkat signifikan. Setelah menghadapi Australia, Indonesia akan menjalani 2 laga kandang penting di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, yakni melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dan Cina pada 5 Juni 2025. 2 kemenangan di kandang menjadi target utama untuk menjaga peluang tetap hidup. Indonesia akan menutup babak ketiga kualifikasi ini dengan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Meski Jepang sudah hampir pasti tak terkejar di puncak klasemen, laga ini tetap penting untuk melihat perkembangan skuad Garuda. Jika Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dan Cina di kandang, serta setidaknya mencuri poin dari Australia, maka peluang untuk menempati posisi 2 besar sangat terbuka. Sebaliknya, jika gagal di laga melawan Australia, Indonesia harus berjuang keras untuk finish di posisi 4 besar agar bisa lolos ke babak playoff. Kekuatan baru Timnas Indonesia di Maret 2025. Berita baik datang untuk Timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial. Pada Maret 2025, 3 pemain kunci dipastikan akan memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix dan Mace Hilgers yang sebelumnya absen karena cedera, kini sudah pulih dan siap kembali bermain. Sementara itu, Ole Romeni, penyerang andalan asal Eredivisie, juga akan bergabung untuk memperkuat lini serang. Ole Romeni adalah salah satu striker berbakat yang bermain di Liga Belanda. Meskipun musim ini ia baru mencetak 2 gol dari 10 pertandingan bersama FC Utrecht, kehadirannya akan memberikan dimensi baru di lini depan Indonesia. Selain itu, Kevin Dix dan Mace Hilgers akan menambah soliditas di lini belakang dan tengah, sehingga kekuatan skuad Garuda menjadi lebih seimbang. Tak hanya itu, PSSI juga dikabarkan sedang berupaya menambah pemain keturunan lainnya. Salah satu nama yang mencuat adalah Miliano Jonathans, striker muda Vitesse yang tengah tampil impresif dengan torehan 8 gol dan 3 assist dari 13 pertandingan musim ini. Jika Miliano berhasil bergabung, kedalaman skuad Indonesia akan semakin kuat, terutama di sektor serangan. Kepercayaan diri timnas meningkat setelah kemenangan kontra Arab Saudi. Kemenangan duas Arab Saudi menjadi titik balik penting bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi ini.
Hasil tersebut tak hanya memberikan 3 poin pertama bagi Indonesia, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri skuad Garuda untuk menghadapi tim-tim kuat lainnya. Kemenangan itu membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia optimis bisa mencuri poin bahkan dari lawan sekuat Australia. Namun, keberhasilan di laga melawan Australia tak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada kekompakan tim. Chemistry antar pemain, terutama setelah kembalinya Kevin, Miss, dan Ole, harus terus ditingkatkan. Jika hal ini terwujud, Indonesia punya peluang besar untuk memberikan kejutan.